Shalom adik-adik sekolah minggu. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami semua saat ini dalam keadaan sukacita Tuhan mengikuti kebaktian anak sekolah minggu. Tuhan, kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah Tuhan, Engkau yang berbicara di hati dan pikiran kami, dan kami boleh mempersiapkan telinga kami untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, halo adik-adik. Mari buka Alkitab kita. Cerita Alkitab minggu saat ini tertulis dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-50. 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 50. Itu ada di perjanjian lama ya, Dik. Nah, perikopnya perkelahian Daud dan Goliat. Kakak bacakan ya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, yang di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dan tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ayat 48, ketika orang Filistin itu bergerak maju dan menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh itu untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang baik hati yang ada di rumah, kakak mau tanya, siapa di antara kita yang suka berkelahi, yang suka bertengkar? Coba angkat tangannya. Ayo, siapa yang suka berkelahi atau bertengkar? Jadi karena tidak ketemu lagi sama teman-teman sekolahnya, teman sekolah minggu, jadi dia nggak tahu harus berkelahi atau bertengkar dengan siapa. Akhirnya dia cari gara-gara sama abangnya, sama kakaknya, digangguinya kakaknya, digangguinya abangnya. Nah, itu adalah sikap yang tidak baik. Ini tidak boleh ditiru ya adik-adik. Sikap berkelahi itu bukan tindakan yang baik. Dan Tuhan Yesus tidak menyukai adanya pertengkaran di antara kita anak-anak sekolah minggu. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus suka membawa damai. Nah, kali ini kita akan
mendengar cerita tentang dua tokoh yang terkenal. Siapakah itu adik-adik? Daud dan Goliat. Sebelumnya kakak mau tanya buat adik-adik, andai kata ada dua orang, satu dia bertubuh besar, gagah seperti raksasa, dia berotot kuat, sedangkan yang satu lagi dia kecil, dia pendek dan lebih pendek dari musuhnya. Kira-kira adik-adik milih yang mana? Milih yang besar atau milih yang kecil? Hah? Ayo adik-adik. Seperti ini kira-kira ya adik-adik. Ada satu yang besar, yang mempunyai pedang, dia mempunyai tameng dan juga punya tombak di tangannya. Pasti adik-adik memilih yang besar ya, karena yang besar sudah pasti menang. Tapi di kali ini kakak mau ceritakan bahwa kali ini Daud dan Goliat itu adalah dua orang yang memiliki badan yang berbeda besarnya. Kalau Goliat ini dia bertubuh sangat besar, sedangkan Daud dia bertubuh kurus. Kalau di Alkitab tadi dikatakan badannya itu kemerah-merahan, elok parasnya, yang artinya dia masih muda, dia belum layak atau belum patut untuk berperang. Ya adik-adik, sedangkan Goliat itu badannya itu besar, disertai dengan alat-alat perang. Di sini bisa dilihat ya adik-adik, disertai dilengkapi dengan pedang, ada senjatanya, ada tombak, ada tameng. Nah, inilah dia si Goliat, raksasa yang besar. Sedangkan Daud dia tidak mengandalkan apa-apa. Kalau Goliat dia mengandalkan senjata yang banyak, sedangkan Daud dia hanya mengandalkan Tuhan. Daud tidak mengandalkan hanya pikirannya saja, tapi Daud mengandalkan Tuhan. Daud yakin bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada Daud. Jadi Daud ini orang yang dipilih Tuhan karena dia benar-benar mengandalkan Tuhan dan dia diberkati Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, adik-adik kakak yang ada di rumah, mungkin kita pasti kita punya musuh. Musuhnya itu bukan orang-orang yang ada di sekitar kita loh, bukan teman-teman kita, tapi musuh kita adalah iblis. Iblis itu musuh kita. Dia bisa hadir kapan saja, ya. Iblis itu seolah-olah lebih besar dari kita dan dia ingin menghantam kita, dia mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang buruk. Iblis selalu mencari siapa yang mau jadi anak-anaknya. Dia akan merayu adik-adik sekolah minggu. Misalnya, daripada memuji Tuhan lebih enak tidur, daripada capek bernyanyi lebih bagus kita nonton film. Atau jangan mau mengerjakan PR-nya. Itu rayuan iblis adik-adik. Ayo adik-adik harus bisa mematahkan rayuan iblis dengan cara tetap mengandalkan Tuhan. Kita harus bisa tetap rajin ke sekolah minggu, rajin belajar dan mengandalkan Tuhan ya adik-adik. Jadi adik-adik sekolah minggu, gimana cara mengandalkan Tuhan adik-adik? Mengandalkan Tuhan baik suka maupun duka, karena Tuhan selalu menyertai kita. Misalnya saat belajar kita berdoa terlebih dahulu, pasti Tuhan akan berikan kita hikmat dan didikan ya adik-adik. Mau bermain kita juga berdoa, Tuhan biarlah saat aku bermain aku akan bersuka cita. Nah, mama papa mau berangkat kita tetap andalkan Tuhan. Mama papa mau kemanapun kita tetap doakan ya adik-adik. Tuhan Yesus lindungi, jagai mama dan papaku. Ya adik-adik, apabila kita mengandalkan Tuhan, pasti hidup kita akan diberkati Tuhan. Ya, amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Biarlah setiap firman yang boleh kami dengar melalui cerita Alkitab ini, Engkau yang memberkati dan mengingatkan kami untuk kami tetap mengandalkan Engkau, agar kami bisa menjadi anak-anak yang menjadi pemenang di setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati dan lindungi kami Tuhan. Jauhkan kami dari virus corona.
Inilah doa dan permohonan kami Tuhan Yesus, kami sampaikan dalam namamu Kristus Yesus Juru Selamat yang hidup. Amin.